Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bersama dengan Roh Kudusnya kita berjumpa kembali di Menara Doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur. Kita percaya walaupun Tuhan tidak terlihat. Firman Tuhan berkata, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur untuk hari yang Kau berikan kepada kami, untuk tubuh, kesehatan, kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami. Kami ingin menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan menolong kami karena kami memiliki kerinduan untuk selalu dekat dengan Bapa di surga. Terimalah setiap pujian penyembahan kami dan mampukan kami untuk dapat memberi korban yang terbaik. Kuduskan, sucikan kami kalau ada dosa, kesalahan, darah Yesus yang menutup bungkus sehingga kami dilayakkan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Segala kuasa roh jahat yang ingin mencuri, pencobaan yang ingin mengganggu, kami hancurkan, kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kita semua yang sepakat dalam pujian penyembahan. Mari kita aminkan bersama. Amin. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala perkara, baik dalam keadaan apapun juga, bukan dalam keadaan yang baik saja, tetapi dalam keadaan yang tak baik pun, apapun kita mengucap syukur. Karena di dalam ucapan syukur ada mujizat. Karena kita punya Tuhan yang hebat, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita, telinganya dan tidak kurang tajam untuk mendengar seruan doa kita. Untuk itu ayo Bapak Ibu terus kita semangat di dalam berseru, kita bersemangat di dalam memuji nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa untuk pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat
Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Menang, menang, ku menang, menang, menang bersama-Mu. Kami adalah umat yang lebih daripada pemenang. Engkau merencanakan kami, merancangkan kami. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena kami punya Tuhan yang telah menang mengalahkan kuasa si jahat. Kami punya Tuhan yang telah menang mengalahkan maut. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bangga memiliki Tuhan yang telah menang melawan setiap cobaan-cobaan. Haleluya, haleluya. Kau merencanakan kami lebih daripada pemenang. Kami menang bersama-Mu Tuhan. Kami menang bersama-Mu. Kami menang bersama-Mu. Kami lebih dari pemenang. Kau merencanakan hal-hal yang ajaib. Kami bukan orang yang kalah. Kami bukan orang yang lemah. Kami kuat karena Engkau ada di dalam kami. Kami berkuasa karena ada Roh Kudus yang diam di dalam hidup kami. Kami bersyukur, haleluya. Engkau ajaib, Engkau mulia, kami bersyukur. Ada kuasa, ada mujizat, ada pemulihan, ada kesembuhan saat kami bersyukur. Kami bersyukur hanya padamu. Kami bersyukur, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih, bagimu segala hormat pujian. Kami bersyukur. Terima kasih, Engkau mengangkat kami, Engkau melayakkan kami. Kami bersyukur, haleluya. Dalam segala perkara kami tahu Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Kami bersyukur Kau selalu menyertai kami. Kau selalu setia, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, pemeliharaanmu, pengorbananmu yang ajaib. Haleluya, haleluya. Walau kami ada di tengah badai sekalipun, di dalam lembah kegelapan Kau selalu menyertai kami. Tangan kuat-Mu yang selalu menopang kami. Kami bersyukur, kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Di tengah badai hidup, ku punya Tuhan yang membelaku. Saat ku tak berdaya, Kau di pihakku.
dekat padamu. Hanya di dalam-Mu ku takkan goyah. Ada kekuatan yang baru. Ku bersyukur padamu Bapa. Amin, haleluya. Engkau yang setia berjalan bersama aku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur, kami akan selalu bersyukur padamu dalam segala keadaan. Di tengah badai hidup, ku punya Tuhan yang membelaku. Saat ku tak berdaya, Kau di pihakku. Terima kasih Tuhan, di dalam hadirat-Mu, di dalam hadirat-Mu, ku punya Tuhan. Hanya di dalam-Mu Tuhan, hanya di dalam-Mu ku takkan goyah. Ada kekuatan yang baru. Ku bersyukur padamu Bapa. Haleluya, puji Tuhan.
akan tetap terus mengucap syukur. Amin. Karena ucapan syukur itu yang menjadi kekuatan kami. Haleluya. Yang menjadi perlindungan kami. Seringkali manusia jasmani kami tidak dapat memahami arti bersyukur. Di saat mengalami badai dan lembah kekelaman, manusia pada umumnya adalah menggerutu, ngomel, sungut-sungut, berkeluh kesah. Tetapi berbeda saat Engkau mengajarkan kepada kami menghadapi persoalan yang bertubi-tubi sekalipun. Tuhan mengajarkan kepada kami, kita semua, untuk kita dapat mengucap syukur. Karena ucapan syukur itulah yang mengalahkan masalah. Karena ucapan syukur itulah yang mengalahkan setiap cobaan yang diberikan oleh si iblis. Iblis memberikan cobaan dengan maksud dan tujuan agar manusia bersungut-sungut, agar manusia saling menyalahkan satu dengan yang lain, dengan tujuan agar manusia menyalahkan Tuhan, sehingga manusia kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Kami bersyukur firman-Mu mengajarkan kepada kami bagaimana cara kami menghadapi ujian cobaan masalah kehidupan ini, yakni dengan mengucap syukur. Karena saat kami mengucap syukur, malaikat Tuhan, kuat kuasa-Mu yang ajaib itu akan segera menolong kami. Tapi seperti bangsa Israel saat mereka bersungut-sungut, justru mendukakan hati-Mu, membuat Engkau murka. Karena Engkau paling tidak suka dengan persungutan. Engkau tidak suka dengan keluh kesah. Engkau lebih menghargai dan Engkau lebih bersuka cita saat umat-Mu mengucap syukur dalam segala perkara. Mari Bapak Ibu Saudara, beberapa menit ini, beberapa sesaat ini, Bapak Ibu coba mengucap syukur. Katakan, aku mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk keluarga, untuk berkat, untuk kehidupan, pemeliharaan, kesehatan, untuk negara di mana kita boleh tinggal, untuk keamanan, perlindungan, penjagaan, penyertaan Tuhan, untuk kesehatan, untuk makanan, minuman, air, segala sesuatu yang dapat kami gunakan dan kami nikmati. Fasilitas-fasilitas yang kita miliki rumah, kendaraan, mobil, motor, kita memiliki uang untuk dapat membeli beras, untuk membeli makanan. Mari kita belajar mengucap syukur. Jangan melihat persoalan, tapi lihatlah kuasa pemeliharaan Tuhan. Maka persoalan itu akan menjadi persoalan yang sangat-sangat biasa, sangat-sangat kecil, tidak ada artinya apa-apa. Karena di dalam pikiran kita, di dalam ucapan bibir kita, ada ucapan syukur. Kami bersyukur Bapa, terima kasih. Kami bersyukur. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami. Mari Roh Kudus tolong kami supaya sepanjang hidup kami di dalam dunia ini, kami diberi kesempatan untuk selalu bersyukur. Ampuni setiap kekurangan, kelemahan kami. Di dalam kami meresponi setiap problem, masalah, ujian, cobaan di dalam hidup kami. Seringkali kami mengeluh, kali menyalahkan diri kami sendiri. Kami seringkali penuh dengan penyesalan yang tidak ada gunanya. Kami serahkan seluruh penyesalan kami, kesalahan kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa darah Yesus yang menghapus, yang melayakkan kami dan memberi kami kesempatan yang baru. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terimalah pujian penyembahan kami pada siang hari ini menjadi suatu pujian yang menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah dari bibir kami terus ada ucapan syukur. Biarlah kami semakin disadarkan untuk memilih kata-kata yang baik di dalam perkataan kami. Bukan kalimat-kalimat yang melemahkan orang lain, tetapi kalimat-kalimat yang membangun diri kami sendiri, juga membangun setiap orang yang mendengarnya.
sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami sehingga setiap kami hamba-hamba-Mu yang ada di sini tidak hanya menjadi pelaku atau penyampai firman saja, tetapi kami semua adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan biarlah hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang diberkati Tuhan. Mari kita aminkan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali di acara Menara Doa Online. Siang hari ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Bacaan kita hari ini ada di Galatia pasal 3, 4 dan 5. Galatia pasal 3, 4 dan 5. Saudaraku, surat Galatia ini ditulis oleh Paulus untuk menasihati jemaat Galatia yang sudah mulai bergeser dari anugerah kepada hukum Taurat. Jadi jemaat di Galatia ini rupanya terpengaruh. Kita tahu ada orang-orang kelompok Yakobus di gereja mula-mula itu yang berpegang kepada hukum Taurat. Jadi mereka tetap ingin menerapkan hukum Taurat. Orang bukan Yahudi pun harus disunat. Tetapi Paulus memberitakan Injil kemerdekaan. Jadi Paulus hanya mengkhususkan orang Yahudi saja yang melakukan upacara-upacara keagamaan. Sekali lagi Paulus tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi Paulus meniadakan upacara-upacara keagamaan yang khusus untuk orang-orang Yahudi. Itu sebabnya tatkala Paulus memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, dia menyampaikan makna, dia menyampaikan esensi Injil itu. Dia tidak memaksa orang non-Yahudi untuk mengikuti adat istiadat Yahudi. Kita berbahagia sekali memiliki Injil yang benar-benar menyampaikan intisari atau esensi dari Injil itu untuk kita lakukan. Kita melihat di dalam agama-agama tertentu, kita melihat orang yang ikut agama tersebut, orang itu harus melakukan juga budaya-budaya di mana agama itu berasal. Kita melihat di sekitar kita, ya, orang kalau mau ikut agama A, maka orang tersebut juga harus mengikuti budaya-budaya di mana agama itu berasal. Tetapi kita bersyukur kemerdekaan Injil tidak mengharuskan kita untuk mengikuti budaya. Harus dibedakan antara kebenaran Injil dan adat istiadat budaya bangsa tertentu. Kita tidak perlu mengikuti budaya asal agama tersebut. Berbicara tentang jemaat Galatia, mereka ingin mempraktekkan Injil tapi plus disunat, Injil plus memelihara hari-hari tertentu, Injil plus memelihara ini tidak boleh dimakan, ini boleh dimakan. Dan berbagai macam aturan-aturan yang oleh firman Tuhan. Khususnya Paulus yang menerima kebenaran firman Tuhan, pewahyuan dari Tuhan. Itu tidak diperlukan lagi. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu Paulus datang menginjili orang-orang Galatia, mereka menerima Injil kemerdekaan itu dengan sangat luar biasa. Mereka percaya kepada Yesus Kristus. Mereka kebanyakan orang-orang yang bukan Yahudi. Mereka mengalami mujizat. Sungguh ada satu sukacita. Tetapi
apabila mereka terkontaminasi oleh pengajar-pengajar palsu yang harus menerapkan hukum Taurat, maka mereka menjadi bimbang, mereka menjadi goyah. Dan Paulus melalui surat Galatia ini menyadarkan kembali bahwa sesungguhnya Injil itu sudah diberitakan kepada Abraham. Karena Abraham diberitahu, olehmu bangsa-bangsa akan diberkati. Maksudnya oleh iman Abraham, bangsa-bangsa juga mendapat bagian iman yang dimiliki oleh Abraham. Begitu saudaraku ya. Jadi kita bersyukur bahwa Abraham menerima janji itu bukan setelah dia disunat. Justru Abraham menerima janji bahwa keturunannya akan mewarisi Injil. Keturunannya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa tatkala Abraham belum disunat. Itu artinya apa? Janji itu diberikan tidak bisa dibatalkan oleh hukum Taurat yang 430 tahun kemudian Tuhan berikan di Gunung Sinai. Janji Tuhan kepada Abraham itu janji yang mengikat, janji yang kekal untuk Abraham dan keturunannya. Abraham dibenarkan oleh iman. Itu sebabnya janji siapapun dibenarkan oleh iman itu tidak pernah batal. Tetapi mengapa ada hukum Taurat? Hukum Taurat itu ditambahkan menjadi pengawal. Hukum Taurat itu ditambahkan karena banyaknya dosa. Menunggu sampai janji itu tergenapi melalui kedatangan Yesus Kristus. Jadi tatkala Yesus Kristus sudah datang, maka kita tidak perlu lagi ada di bawah pengawasan penuntun. Artinya kita tidak perlu lagi mengikuti upacara-upacara yang semuanya itu hanya menggambarkan tentang penebusan yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi sekali lagi esensi hukum Taurat, kasih Tuhan, kasih sesama tetap berlaku. Upacara-upacara yang menggambarkan tentang Yesus, darah Yesus, pengorbanan Yesus, itu yang sudah tidak perlu dilakukan lagi. Puji nama Tuhan, sebabnya Injil ini diberitakan untuk berbagai macam golongan bangsa tanpa harus memaksa bangsa tersebut mengikuti adat istiadat Yahudi. Itu sebabnya Injil diterjemahkan dengan ribuan bahasa dan buku yang paling banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa itu adalah Injil. Supaya apa? Supaya setiap manusia, bangsa apapun, suku apapun bisa menerima keselamatan oleh karena iman. Seperti janji Tuhan kepada Abraham. Abraham dibenarkan karena iman. Dan orang benar hidup karena iman, kata Nabi yang berikutnya. Saudaraku, itu sebabnya puji nama Tuhan, kita tetap memelihara esensi hukum Taurat, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tetapi untuk dibenarkan kita harus beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, beriman kepada Tuhan Yesus itu tidak hanya di mulut saja, saudaraku ya. Seperti Abraham tidak hanya di mulut saja beriman. Kalau kita melihat Abraham, imannya itu dibuktikan dengan apa? Dengan cara rela mengorbankan anak tunggal, anak satu-satunya. Itulah bukti iman. Imannya dibuktikan dengan taat akan perintah Tuhan. Imannya dibuktikan dengan disuruh keluar dari negeri nenek moyangnya menuju negeri yang tidak ditahu. Dia taat. Jadi iman yang benar adalah iman disertai ketaatan mutlak terhadap firman Tuhan. Itulah iman Abraham. Nah, banyak orang Kristen sekarang imannya entah imannya siapa, sehingga mengklaim bahwa oleh karena beriman dia juga bisa diselamatkan. Nonsen. Iman yang seperti iman Abraham, iman yang asli itu yang kita tiru, dan iman Abraham itu yang menyelamatkan. Puji nama Tuhan, sampai di sini rema yang kita terima. Mari kita
berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua belah tanganmu, saudaraku kembali beraktivitas. Diberkati Tuhan dengan iman yang murni sampai engkau menerima perkara-perkara sorgawi dan hidup kekal. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku memberkati kalian. Dan semua yang diberkati mari katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita berjumpa besok di ibadah raya hari Minggu. Kita akan bersukacita dan bukti engkau beriman. Salah satu yang paling mudah itulah tiap minggu harus beribadah. Kalau engkau tidak bisa membuktikan itu, saya khawatir itu bukan imannya Abraham. Entah itu imannya siapa. Karena iman Abraham lah menjadi contoh untuk menerima keselamatan, untuk dibenarkan. Bye-bye, sampai jumpa besok Minggu jam 8. Tuhan memberkati.